yang sebenarnya yang challenge utama itu yang kayak lebih ke arah memprediksi gitu. Mana sih sebenarnya saham-saham yang multi bagger. Nah, untuk prediksi sendiri itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dilihat ya. Mulai dari kayak kondisi makroekonomi, habis itu kayak harga komoditas, terus yang industri sektoralnya masing-masing, terus habis itu kebijakan dari pemerintah, dan itu banyak banget yang ngaruh yang kemungkinan bakal bisa menjadi kompas gitu, kayak menunjuk wah ini kira-kira nih saham yang bakal multi bagger tahun ini. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini hari Senin seperti biasa ada pantauan saham, paham makin Cuan. Yes, wah cuan lebih mantap ya. Bareng Maria Katarina dan Ferry Sandria. Oke, Sobat Cuan dan juga Mas Ferry, kamu newcomer ya, kamu datang pertama kali nih di Paham ya. Iya, pertama kali. Sampai ketemu nih Sobat Cuan ya, Sobat Cuan yang super kritis ya kan, yang suka kepengen tahu dan tahu sampai, tau nggak? Kita tuh ditanyain baru aja jalan berapa minggu sih nih 2023 udah tanyain multi bagger dong 2023 gitu. Emang dasar nggak mau mikir ya untuk milih saham ya kan, nanyain yang soal multi bagger di 2023. Tapi menurut lo nih Mas Fer, emang cukup banyak nggak sih? Bukan banyak ya, emang akan selalu ada nggak sih bagger tiap tahunnya? Iya, sebenarnya tiap tahun kemungkinan bakal ada ya bagger yang didorong sama pertumbuhan persektoral, per industri gitu. Jadi emang tiap tahun tuh ada aja gitu, kayak memang industri ini menarik nih buat investasikan. Kemungkinan saham-sahamnya itu bakal ngikut, dan beberapa mungkin bakal jadi multi bagger gitu ya Mbak. Tapi kok gue nggak pernah menemukannya. Padahal kalau tau nggak dulu tahun lalu yang tahun zamannya digital tuh, dari mulai data center lah apa semua melambung, zamannya Metrochemical, Chewy Kimia bla bla melambung ya, gue skip aja gitu ya. Sebenarnya faktor apa sih yang membuat kita tuh nggak notice sama kehadiran si multi bagger ini, Mas Fer? Ya sebenarnya yang perlu dinotis sendiri yang pertama tuh industri ya. Industri wide itu yang mana yang lagi berkembang, yang mana yang prospeknya bagus gitu. Jadi pas di zaman digital ya, bank digital itu berarti bank digital itu emang sebenarnya semua orang udah tahu gitu, kayak bank digital ini bakal jadi pemain besar di masa depan. Jadi rame-rame itu orang ngeborong saham bank digital naik gitu. Dan digital itu bakal ngerembes juga kan, nggak di perbankan doang, jadi ke pusat data kayak DCI juga. Sama seperti yang tahun lalu gitu. Tahun lalu kan yang tema utamanya energi ya. Jadi kayak saham-saham energi itu naik signifikan. Banyak yang naik lebih dari 100% gitu. Bahkan yang kayak ADMR naiknya gila-gilaan sampai ribuan persen. Ada juga yang kayak Bayan yang naik 600-an%. Wow, banget itu ya. emang kayak kalau emang invest di saham batubara dari at least dari saat zamannya Rusia perang gitu ya. Jadi kayak lihat outlook ke depannya kan udah banyak tuh orang ngasih outlook gitu. Harga batubara bakal tinggi, kalau emang kayak ngikut dari awal ya lumayan gitu. Lumayan banget ya. Tapi kalau ngikutnya sekarang udah ketinggalan kereta banget nggak sih? Iya, Kita lihat nih Bayan Resources ya, tadi kan di-mention nih, dalam 1 tahun perjalanan 1 tahun ke belakang ya, dia udah naik 484%, walaupun year to date-nya terkoreksi 10,95%, karena memang beberapa hari ini udah terkoreksi gara-gara harga komoditinya juga turun. Menurut lo, apakah Bayan akan mencetak sejarah yang sama tiap tahun atau tahun berikutnya setelah menjadi bagger di tahun sebelumnya? Oh enggak, jadi kalau kayak Bayan dan perusahaan saham-saham perusahaan tambang batubara lain, jadi tahun lalu tuh udah peaknya sebenarnya, tanpa kalau kita melihat perusahaan itu cuman fokus di batubara ya. Jadi selama misalnya kayak Bayan atau Adaro gitu nggak mulai diversifikasi bisnis, misalnya kayak mulai, kan ada tuh yang kayak perusahaan mungkin yang menarik, kalau yang kayak di batubara ada yang kayak Indika gitu. Indika terus kayak mulai masuk motor listrik atau apa gitu, yang diperluas yang core bisnisnya ke green, ke green business, atau green ke energy, mineral atau kemana gitu ya. Mungkin ada harapan tuh, tapi kalau memang masih core bisnis batubara, kemungkinan besar enggak. Apalagi harga batubara kan year to date aja udah turun sekitar 42%. Dan kedepannya juga diprediksi nggak bakal naik gila-gilaan, kemungkinan juga bakal mendingin pelan-pelan begitu Mbak. Oke, jadi ya kalau misal lo ngecek yang bagger di tahun lalu dan pengen lagi terjadi di tahun ini sih, kayaknya
tidak akan begitu ya. Karena kalau kita lihat Bayan di 18.700 dengan tingkat PER di 18 kali, sebenarnya relatively dia cukup mahal di antara beberapa saham-saham komoditas lain ya nggak sih? Atau khususnya untuk batu bara nggak sih? Iya, untuk batu bara udah sangat mahal sekali. Jadi Bayan itu benar-benar saham paling mahal di antara saham batu bara yang kita ngomongnya yang raksasa ya, seperti kayak Adaro, ITMG, PTBA, yang begitu-begitu. Jadi dia tuh udah sangat mahal gitu. Yang lain bahkan ada yang PBV-nya itu mendekati 1 atau yang ada yang di bawah 1. Oke. Itu masukannya ya Sobat Cuan ya. Jadi kalau seandainya lo menemukan beggar di tahun lalu dan kalau kemudian lo berharap beggar lagi di tahun ini sih kayaknya agak-agak kurangin harapan itu ya. Tapi kalau ngomongin Adaro, sebenarnya yang menarik di tulisan cnbcindonesia.com di tahun lalu, Adaro Minerals Indonesia justru ADMR ini menjadi satu perusahaan yang juga menjadi beggar ternyata di tahun lalu ya. Dia baru listing atau masuk di bursa 3 Januari 2022. Kemudian sahamnya mengalami kenaikan nilai kapitalisasi pasar 1.625%, which is itu tinggi banget. Dan ini juga ya karena sentimen dari batubara juga gitu yang membuat akhirnya ADMR ikut nih keseret. Nah kalau kita compare dengan Bayan, ADMR ini masih di 1.400-an sebenarnya. Dari sisi core bisnisnya masih bisa cukup dikejar lah gitu. Mungkin masih bisa ketemu momentum nggak sih? Atau untuk mindset ke menengah panjang masih bisa nggak? Ya jadi sebenarnya ADMR itu benar-benar diuntungkan gara-gara mereka baru IPO akhir tahun. Jadi mereka penawarannya akhir tahun, terus IPO-nya mulai listingnya itu awal 2022. Jadi perusahaan IPO kalau memang kayak kita benar-benar kayak mau nyari nemu, ada aja yang memang benar-benaran murah. Jadi ADMR itu ditawarkan memang di harga murah. Jadi kayak apa namanya? Itu kan spin-off perusahaannya batubaranya si Adaro ya, yang khusus buat met coal sama mau disiapkan buat mineral juga gitu. Nah mereka emang pada awalnya tuh ditawarkan murah gitu. Akhirnya naiklah pelan-pelan karena memang sahamnya masih murah dengan prospek bisnis ke depan. Terus habis itu kenalah perang. Terus habis itu harga energi batubara naik. Jadi emang ada beberapa hal yang melandasi kenaikan signifikan dari si ADMR sendiri begitu, Mbak. Oke, udah dua kita bahasnya Bayan dan juga ADMR di core sektor yang sama, yaitu adalah batubara yang mungkin sekarang juga kalau Sobat Cuan perhatikan harga commodity price globalnya udah nggak menggebu-gebu tahun lalu ya. Sekarang katanya kan kalau Fitch waktu itu bilang ke normalnya $200 ya kan per metric ton. Ya mungkin bisa di set up lagi nih untuk yang masih punya porto. Tapi kalau masih yakin masih silakan aja ya. Nah kemudian ada beberapa catatan juga dari tulisan di cnbcindonesia.com. Walaupun ini sudah cukup lama, tapi sebenarnya gue lumayan tertarik dengan Panin Financial atau PNLF ini ya. Karena sepanjang tahun 2022 ini dia terbang 278% dari 176 ke 600-an. Nah, ini merupakan salah satu yang cukup besar. Tapi ini menarik sebenarnya. Gak tau deh lo perhatiin atau enggak. PNLF ini bolak-balik beggar sebenarnya. Beggar slow terus nanti beggar lagi terus balik lagi gitu. Jadi kayak lo tuh kalau misalnya punya saham ini, lo kayak dikasih suruh ambil cuan, lo ambil lagi di bawah, ambil cuan, lo ambil lagi di bawah. Ini kocak banget ya. Kalau menurut lo nih karakteristik saham yang kayak apa sih? Kok bisa seperti ini berkali-kali gitu? Iya, jadi saham-saham itu ya yang bisa kayak gitu biasanya saham yang fuelnya itu dari rumor sebenarnya. Jadi apa namanya? Mulai dari rumor akuisisi, rumor merger dan lain. Jadi kadang ketika rumornya lagi kuat naik gitu, terus kayak rumornya kayak ini kemungkinan nggak jadi agak turun, terus naik lagi gitu, turun lagi. Si PNFL sini kan bagian dari ini ya, rumor besar akuisisi grup Panin oleh salah satu pembeli, nggak tahu yang apa Sumitomo atau salah satunya lagi. Yang satunya lagi ya dari asing juga UFG, ya. Nah itu alasan ini apa namanya saham itu multi bagger. Tapi sebenarnya multi bagger emang kayak enak dilihat apa namanya in hindsight ya. Jadi kayak ngelihat kayak masa lampau jadi lebih gampang gitu. Sebenarnya kayak ngelihat posisi kita sekarang, ngelihat yang sebelumnya tuh lebih gampang. Tapi kalau kayak yang sebenarnya yang challenge utama itu yang kayak lebih ke arah memprediksi gitu. Mana sih sebenarnya saham-saham yang multi bagger. Nah, untuk prediksi sendiri itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dilihat ya. Mulai dari kayak kondisi makroekonomi, habis itu kayak harga komoditas, terus yang industri sektoralnya masing-masing, terus habis itu kebijakan dari pemerintah, dan itu banyak banget yang ngaruh yang kemungkinan bakal bisa
menjadi kompas gitu, kayak menunjuk wah ini kira-kira nih saham yang bakal multi bagger tahun ini. Oke. Bener sih ya, karena memang grup ini kan cuma lumayan grup besar ya, dan memang fuel atau engine-nya tuh berasal dari rumor, dan memang ternyata berhasil memainkan semua perangkat saham-saham yang nggak cuma PNLF ya, ada PNBP juga, Panin Finansial, Bank Panin gitu ya. Lumayan banget bagi lo yang punya saham dari grup Panin ini ya. Tapi kalau tahun ini nggak tahu ya, karena ini cukup unprediksi sebenarnya. Apakah ada rumor yang mau dihembuskan lagi ya? We never know ya. Nggak ada sih sampai saat ini kayak rumor itu. Cuman ada emang yang kayak perlu diperhatiin, kayak industri-industri apa sih yang kemungkinan bakal tumbuh positif tahun ini, atau apa namanya, baik itu secara industri atau secara perusahaan gitu. Jadi kayak kemungkinan misalnya kayak dari ini kan apa namanya, the Fed udah terminal rate gitu. Terus habis itu China buka ekonomi gitu. Terus negara-negara mulai apa namanya, kan banyak tuh apa namanya berita Cina beli emas, Indonesia beli emas gitu. Terus habis itu ditambah lagi the Fed udah terminal rate gitu. Jadi kayak ada harapan gitu, kayak di apa namanya, di emas kemungkinan bakal kemungkinan bakal ngasih yang ini ya, apa namanya, hasil positif gitu ya. Belum lagi ditambah sama rumor-rumor yang penting ini juga ya, apa namanya, terkait hilirisasi sama pengembangan industri baterai secara luas gitu. Jadi ada beberapa sektor yang kemungkinan nih ke depannya potensinya bisa besar. Tergantung dari apa yang memang mau dihembuskan sebagai big issue-nya ya. Nah, mungkin ini menarik untuk emiten yang satu lagi nih. Satu ini yaitu adalah Raja dengan returns 546% di tahun lalu. Nah, Raja kan kita tahu ya ini hubungannya sama gas-gasan, kontribusi indikatif pipa minyak Blok Rokan yang juga saat ini join atau masuk ke dalam salah satu korporasinya Raja ini bisa berada pada kisaran 30-45%. Berarti ini berkontribusi untuk pendapatan Raja ke depan ya. Seperti apa sih Raja ini? Karena kan kita tahu ya bahwa Raja ini salah satu yang bergerak sektor migas dan juga soal gas-gasan gitu ya, dimana gas juga one part of ending hilirisasi produk adalah gas, dan Raja adalah pemain di sana. Gimana kalau menurut Mas Ferry? Iya, Raja itu bagian dari riding the wave-nya harga energi tahun lalu ya. Jadi kayak wajar aja ketika Raja mengalami peningkatan signifikan, walaupun dia benar-benar overperform apa namanya emiten sejenis ya. Overperformnya memang benar-benar signifikan gitu. Tapi gara-gara memang ya terkait potensinya emang ada gitu. Nah kan sebenarnya kalau yang kayak kenaikan signifikan itu kan banyak dari bagian apa ya, investor yang betting bahwa kedepannya perusahaan ini bakal bisnisnya bakal jauh lebih besar, bisa menghasilkan pendapatan dan laba lebih besar, gitu ya Mbak. Jadi kayak mereka tuh udah apa namanya, udah price in di saat ini buat kinerja 2 atau 3 tahun lalu. Jadi itu sama yang seperti kejadian yang kayak Bang Jago gitu, Bang Arto gitu. Arto kan naik signifikan gitu. Orang ngebet saat ini buat kinerja mungkin 4 atau 5 tahun lagi gitu. Dan ketika si Arto ini nggak memberikan apa yang diharapkan investor, akhirnya harganya turun kan. Jadi Arto turunnya signifikan. Jadi hati-hati kalau memang misalnya udah pegang atau mau pegang saham-saham multi bagger atau yang udah naik signifikan ya tahun lalu. Jadi kalau ketika emang mereka nggak bisa deliver terhadap apa namanya potensi mereka yang diharapkan oleh investor, ada peluang bahwa saham itu ya longsor begitu Mbak. Oke. Ya lagian juga kalau lo udah pegang saham multi bagger, udah untung berbeger-beger, ngapa juga nggak dilepas kan? Untung harus di profit gitu loh. Harus di taking. Jadi profit kan harus di taking. Makanya profit taking jangan dibiarin aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Saham kan up and down. Bisa jadi tadinya kamu dapat harga yang bagus buat kamu realisasi, tapi karena kamu menunda, akhirnya ya udah gitu, gagal dapat keuntungan yang cukup signifikan. Lihat karakteristik sahamnya juga sih ya, ada nggak memang saham yang bisa dipertahankan benar-benar untuk jangka menengah panjang, atau memang buy short term ketika sudah dapat untung berlipat ya realisasikan gitu. Karena itulah
bekerjanya saham ya begitu gitu ya Sobat Cuan ya. Oke, inilah cerita Bagger 2022. Mudah-mudahan nanti ada lagi Bagger 2023 yang kita bisa bahas. Kalau di 2023 berarti mappingnya masih seputar isu green energy gitu ya. Masih seputar isu yang EV, battery, politik mungkin masuk ke dalamnya ya nggak sih? Karena kita lagi menghadapi tahun politik di 2024, bisa lah di screen out di situ ya kan. Dan bisa jadi mudah-mudahan bisa salah satunya adalah jadi Bagger untuk Sobat Cuan ya. Thank you Sobat Cuan udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan, di like, share, dan juga komen ya. Kita berdua pamit Sobat Cuan. Bye-bye.